Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Tak terasa anak-anak sekalian, sejak tanggal 16 Maret lalu kita tetap belajar dari rumah mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah. Tentu tujuannya agar kita semua selamat ya dari penyebaran virus corona atau COVID-19. Maka anak-anakku sekalian di rumah jangan lupa supaya menjaga kesehatannya. Cuci tangan yang benar dengan 5 langkah yang pernah Pak Ali sampaikan dan praktekkan itu setiap hari. Setiap keluar dari rumah walaupun tidak jauh tetap mencuci tangan. Kemudian olahraga pagi, jogging dan sarapan pagi yang banyak penuh sayur ya. Dengan lauk, susu 4 sehat 5 sempurna lah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kemarin kita libur 1 hari. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tema 9, kemudian subtema 2, pembelajaran 3. Masih seputar iklan dan kegiatan perekonomian nanti jenis-jenisnya. Nah, kali ini insya Allah nanti hanya ada 2 tugas yang ringan-ringan saja. Makanya pembelajaran hari ini supaya dinikmati sampai selesai, didengarkan, kemudian ditelaah, dicermati tugas apa yang mesti harus dilakukan oleh anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah. Kemudian kepada ibu, bapak, wali siswa yang berbahagia, terima kasih atas kerjasama baiknya. Kemarin sudah banyak yang validasi tugas ke sekolah bersama kita dan sudah banyak yang mencapai bintang. Sesuai dengan laporan dari beberapa wali siswa, sudah ada yang memenuhi target bintang ya, minimal 140 bintang satu tema. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan seputar iklan ini. Ini ada gambar yang memperlihatkan percakapan antara Dayu dan temannya ya. Ketika dia bertanya iklan apa yang paling dia suka, kemudian dia ternyata menyukai iklan makanan yang disertai dengan musik dan nyanyian. Nah, makanya ketika iklan tidak ada musik, nyanyian, kemudian intro, kemudian gambar seperti di televisi, tampaknya iklan tersebut tidak akan indah, tidak akan menarik. Nah, kamu sudah menyelesaikan tugas kemarin membuat iklan ya, melukis iklan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya. Nah, kali ini setelah kalian membaca teks di atas dan mencermati, kita disajikan satu contoh. Perhatikan contoh iklan televisi di sini. Ini ada iklan tentang sebuah minuman 1 gelas. Iklannya berbunyi segar, nyatanya menyegarkan. Nah, kalimat iklan tersebut sebenarnya pendek, sederhana, jelas ya, singkat, tetapi maknanya sangat mengandung pesan yang luar biasa, mengajak kita untuk minum agar segar dan nikmat. Nah, bahasa iklan pada iklan minuman di atas menarik bagi banyak orang ya, ingin menikmati kesegarannya. Seperti apa sih minuman dengan label segar itu? Banyak orang ingin mencobanya. Kemudian di bawah ini ada iklan mie instan. Kamu sudah tentu tahu tak kan tentang mie instan yang siap saji. Ketika kamu masak di rumah mie instan saja sudah bisa. Nah ya, mie instan dengan sajian cup atau gelas. Ini juga dinikmati oleh anak-anak yang menyukai mie instan. Tapi perhatian kepada ibu bapak ibu di rumah, jangan suka anak-anak kita itu makan mie instan karena cukup berbahaya. Pak Ali tidak rekomendasikan makan mie instan gitu ya. Kemudian anak-anak sekalian, berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas, dapat dipahami bahwa bahasa iklan itu harus pilihan katanya yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Kemudian yang kedua, memiliki sugesti atau dorongan bagi orang lain secara persuasif
mengajak orang lain itu agar bisa ingin menikmatinya begitu. Kemudian yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan saja. Jadi kalau di minuman di atas itu ingin minumannya segar, kemudian diminum bagus, diminum enak, segar. Nah, itu ditonjolkan bahwa minuman itu nikmatnya, segarnya yang paling dipentingkan. Kemudian menunjukkan kepada sasaran. Kalau sasarannya minuman, maka kata-kata yang dipilih adalah berhubungan dengan minuman. Nah, ini ada 3 pertanyaan, 3 pernyataan yang harus kalian latih, yang harus kalian kerjakan. 3 saja ini ya. Ini tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama, produk yang diiklankan itu di atas itu apa ya? Pak, bagaimana saya jika tidak menggunakan iklan di atas? Boleh. Yang penting ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan itu apa? Seperti tadi, menarik, tegas. Produk yang diiklankan itu apa? Ciri-ciri bahasa yang tergandung di atas itu apa? Jadi di sini memilih 3 produk. 3 produk. Boleh produk-produk yang sudah kemarin diposting, boleh. Boleh mencari yang baru, boleh berdasarkan teks di atas, silakan. Itu tugas yang pertama. Kemudian anak-anakku sekalian, ini ada teks bacaan ya. Festival Budaya Nusantara. Bagaimana kalian dapat memahami budaya-budaya yang ada di negeri kita? Ini kalian tinggal membacanya teks, silakan dibuka di buku tema 9 halaman 83. Tugas ini bukan tugas utama untuk menyetor, tetapi kegiatan literasi di rumah, yaitu literasi membaca dari halaman 83, kemudian toleransi dalam hidup berdampingan dalam perbedaan halaman 84 dan seterusnya. Ini dibaca saja didampingi oleh ibu bapak di rumah. Nah, bagaimana semangat kekeluargaan dan tolong menolong dibangun? Bagaimana ada gotong royong? Nah, ini ada laporan diskusi. Ini tidak usah dikerjakan anak-anak sekalian. Tidak ada kegiatan atau tidak ada tugas dalam hal ini, ya. Tidak ada tugas dalam berdiskusi ini. Kemudian peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap saling persatuan dan kesatuan. Ini juga dikerjakan ya. Contohnya 5 saja. Kalian tentu pernah menemui, misalnya membantu membersihkan kuburan, kemudian membangun gardu dan lain sebagainya. Silakan dicontohkan, hanya 5 itu. Nah, yang terpenting anak-anak sekalian, juga ini kegiatan literasi. Silahkan mohon dampingan ibu bapak di rumah dibaca tentang kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ada pertanian ya, pertanian padi. Yang kedua ada perkebunan, ini contoh perkebunan karet. Kemudian ada peternakan, ini peternakan sapi dan domba. Ada ikan juga. Kemudian ada perikanan nih, ada perikanan. Kemudian yang keempat ada kehutanan, menanam benih-benih tumbuhan di hutan ya. Kemudian yang berikutnya ada pertambangan. Di negara kita juga kaya tambang emas, ini juga termasuk kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian ada perindustrian ya, ada industri tekstil dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Kalau yang belum ada buku bisa screenshot ini untuk dibaca. Kemudian yang ke-8 ada perdagangan ya, ada perdagangan. Misalnya berdagang ekspor impor, mengirim dari ke luar negeri, mengimpor, membeli dari luar negeri ke dalam negeri, itu namanya ekspor impor. Kemudian ya berikutnya terakhir ada jasa ya. Ini ada jasa, usaha jasa itu tidak merupakan benda, tetapi ada jasa yang bisa diberikan, misalnya sebagai guide atau komando, mengomando atau mendampingi turis ya dalam rekreasi di pariwisata. Ada tukang beca, tukang ojek, angkutan dan lain sebagainya, itu termasuk jasa. Nah, itu anak-anak tentang kegiatan usaha di masyarakat. Kemudian tugas yang berikutnya, sebenarnya Pak Ali ingin memberikan tugas ini tentang produk unggulan ya.
kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Kita akan mengambil sampel masyarakat Sumeneb. Masyarakat Sumeneb itu banyak yang memiliki industri di rumahnya. Di antaranya ada keripik singkong, ada jambu mente, ada rengginang, ada kerupuk puli, ada kerupuk udang, ada manreman, kemudian ada soto, ada rujak, dan lain sebagainya. Maka kalian punya tugas bersama ibu bapak di rumah mempresentasikan paling tidak dua produk unggulan. Caranya seperti apa, Pak? Misalnya kalian punya kerupuk di rumah, maka kerupuk itu dikenalkan ke dunia luar. Kalian presentasikan, presentasinya di foto, kemudian di video. Atau di video dan videonya nanti di screenshot, diambil fotonya. Istilahnya kalian presentasi mengenalkan produk unggulan itu dipresentasikan, ini namanya apa, asalnya dari apa, dibuat di mana, manfaatnya apa, keuntungannya seperti apa, dan lain sebagainya. Mengenalkan potensi daerah sebagai potensi produk unggulan. Nah, di sini Pak Ali ingin memberikan contoh. Misalnya satu produk, anggaplah Pak Ali pegang produknya misalnya dipegang. Nah, ini adalah produk rengginang. Nah, rengginang itu dibuat dari ketan, kemudian dijemur, setelah kering sebelum dijemur dibentuk sedemikian, kemudian setelah dijemur setelah kering itu digoreng. Rasanya luar biasa enak, nikmat ya. Rengginang ini dapat ditemukan di daerah Parinduan, Sumeneb yang paling khas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan oleh-oleh khas Sumeneb, silakan datang ke daerah industri masyarakat di daerah Parinduan. Nah, itu saja contoh-contoh presentasi. Jadi kamu diminta mempresentasikan, mengenalkan produk lokal, produk unggulan, minimal 2 ya, disertai dengan barangnya atau produknya. Boleh yang bersifat produk keringan ya, seperti tadi keripik, kerupuk, dan lain sebagainya. Boleh yang bersifat makanan-makanan seperti soto khas Sumeneb ya, soto babat, rujak khas Sumeneb, dan lain sebagainya. Itu dikenalkan dengan menunjukkan barangnya. Jangan lupa beri pesan bahwa produk lokal kita di Sumeneb, produk unggulan kita sangat enak, sangat nyaman, dan memiliki kualitas yang luar biasa. Sebutkan dari desa, daerah mana produk itu dihasilkan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan banyak-banyak, cukup presentasi, dan presentasinya Pak Ali bisa tunggu nanti sampai malam ya. Kemudian tugas yang lain hanya kegiatan literasi, membaca dari pembelajaran 3 ini. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Bapak di rumah. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.